Dianggap parasit keluarga. Bab 103. Dokter Andri mengernyit tak paham. Takut ke aku. Trauma. Ini maksudnya gimana, sih? Kecelakaannya bikin dia takut dan trauma ke aku. Widi ada masa lalu sekaligus pengalaman kurang enak dengan laki-laki. Jadi, memang bukan hal aneh kalau dia sampai lebih menjaga jarak. Takut ada fitnah juga, dan sejauh ini aku rasa, dia maunya fokus kerja sama urus anak, jelas. Dia korban buaya ompong yang juga buntung. Jadi kamu tahu, lah maksudnya, jelas Kalandra. Buaya ompong yang buntung. Ucap Dokter Andri yang sebenarnya belum paham. Semacam kena tipu, ya. Ya. Kurang lebih begitu, balas Sofia. Ya sudah ayo, ini aku mau lihat anakku. Cewek apa cowok, ucap Kalandra tak sabar. Dokter Andri langsung mengangguk-angguk. Ya sudah langsung saja kayak kemarin. Anggap saja rumah sendiri, kan? Candanya dan langsung melahirkan senyum dalam kebersamaan mereka. Kalandra masih paham proses USG dan langsung melakukannya sendiri. Dokter Andri hanya mengambil alih beberapa tindakan termasuk menjelaskan setiap hasil pemeriksaan. Wah. 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 Dokter Andri berbinar-binar menatap layar monitor di belakangnya. Tangan kanannya masih mengendalikan mouse. Jadi kalian beneran seneng banget ya? Jangan hanya melihat senangnya. Karena sebelum bersama, kami pernah sangat terluka, tegur Kalandra. Sofia yang mendengar itu langsung termenung. Benar, sebelum bersama, baik dirinya maupun Kalandra pernah sangat terluka. Mereka pernah ada di titik nadir. Sofia pernah nyaris menyerah, sementara Kalandra nyaris kehilangan kewarasan akibat cintanya yang begitu besar kepada Bilqis. Alhamdulillah. Ucap Dokter Andri yang kemudian menatap Sofia dan Kalandra penuh senyuman. Ini sepasang loh. Wah. Refleks dengan Kalandra. Lain dengan Sofia yang langsung tidak bisa berkata-kata saking bahagianya. Iya asli ini sepasang. Ini yang enggak mau diem ini yang ini. Ini cewek ini. Tuh kelihatan banget. Ini yang cowok lebih kalem, jelas Dokter Andri sambil mengarahkan kursornya. Kayaknya yang cowok lagi jaim soalnya malu dipantau kamera, ucap Kalandra masih kegirangan. Ia menjadi tidak bisa mengakhiri senyumnya sambil sesekali menatap sang istri. Masih berbaring, Sofia yang tersenyum juga berkaca-kaca balas menatapnya. Emang yang cewek sih yang enggak mau diem. Tuh lihat. Tomboy apa barbar ini? Ucap Dokter Andri terkekeh geli. Kalandra tertawa, mirip mamahnya kayaknya. Dokter Andri ikut tertawa. Bahagia rasanya jika pasien apalagi orang terdekatnya, berbahagia dan itu atas bantuannya mengontrol kesehatan maupun sekadar keadaan layaknya sekarang. Aku pengin anak cowok, ih. Aku angkat anak cowok kalian saja, ya. Mohon Dokter Andri. Ini kalian hoki banget loh, langsung dikasih sepasang gini. Kalandra menertawakan Dokter Andri. Ngapain angkat anak? Nanti kalau nikah lagi juga bakalan punya. Mendapat saran pernikahan dari sang sahabat, Dokter Andri langsung menunduk lemas. Yang semangat. Dijalani dulu karena aku juga pernah ada di titik nadir seperti kamu. Sabar dan ikhtiar saja, ucap Kalandra sambil menepuk-nepuk punggung Dokter Andri. Walau membuatnya menunggu, pria itu berangsur menoleh sekaligus menatapnya. Makasih banyak, Kal. Semoga aku bisa jadi manusia lebih baik lagi. Dan semoga, aku juga bisa menyusul bahagia kayak kalian.
Ucap Dokter Andri sungguh-sungguh. Kalandra mengangguk-angguk sambil mengurai senyuman sebagai wujud dari dukungannya kepada Dokter Andri. Lain dengan Sofia yang langsung berkata, "Amin ya Allah. Akhirnya aku bakalan punya anak perempuan." Dan ini langsung sepasang, ucap Sofia sambil mengelus-elus perutnya sambil melangkah mengikuti rangkulan Kalandra. Yang perempuan yang heboh. Apa jangan-jangan, dia lagi belajar jurus taflon? Balas Kalandra dan langsung membuat sang istri tersipu malu. Makin semangat, yah, yang. Makin sehat, semoga kita jadi orang tua terbaik versi kita. Lanjut Kalandra sambil terus melangkah dan menatap sang istri penuh cinta. Sofia mengangguk-angguk ceria. Amin. Jujur ini aku pengin jerit saking senengnya. Kalandra tersipu dan berangsur mendekap Sofia. Mereka sampai berhenti melangkah karenanya. Namun karena di depan gerbang rumah kediaman orang tuanya sudah berisik, ia pun kembali melanjutkan langkah. Mereka melanjutkan langkah sambil tetap berpelukan. Gimana? Ibu Kalsum sudah langsung menjadi yang paling berisik. Sementara Daim yang dilepas tengah tertawa riang agak berlari menghampiri Kalandra dan Sofia. Wah! Mas Daim sudah lancar larinya keren Hebat banget anak papa. Sambut Kalandra yang berangsur mengakhiri rangkulannya karena ia langsung memeluk Daim yang ia angkat tinggi-tinggi. Daim langsung tergelak bahagia, membuat giginya yang sudah ada 8 di bagian depan, tampak sempurna. Sehat-sehat, Mbak. Gimana, cewek apa cowok? Sergah Ibu Kalsum sambil merangkul Sofia. Di pagi yang hangat karena matahari pagi ini lumayan terik, Sofia membagi kebahagiaannya. Alhamdulillah, Mah. Pah. Sepasang, ucap Sofia sampai berderai air mata. Air mata bahagia, tepatnya. Untuk kali pertama, Ibu Kalsum tidak berisik. Wanita itu memang berlinang air mata, tapi bibirnya sibuk mengurai senyum mewakili setiap kebahagiaan yang ia rasakan atas kebahagiaan sekarang. Selamat, ya. Ucap Ibu Kalsum sambil mengecup penuh sayang setiap lekuk wajah Sofia. Sofia. Hari ini sang musafir cinta akan menjadi pembela kebenaran dan pembasmi kezaliman. Ucap Pak Haji yang sudah duduk menunggu di tempat duduk bagian depan rumah makan Sofia. Pak Haji salah makan. Kok ngomong gitu, tumben? Tanya Sofia memastikan. Pak Haji langsung menggeleng. Enggak, sih. Niatnya memang tulus nolongin Jihan. Mau gebukin bapaknya biar mikir. Kalau bisa mau pindahin otaknya biar di hidung saja. Biar pas dia berulah lagi, benerinnya gampang, tinggal pencet apa putar. Kalandra langsung mesem. Oh. Berarti Pak Haji mau jadi Wiro Sableng. Atau malah si tua yang dibutakan janda. Goda Kalandra yang memang datang bersama Sofia. Sampai detik ini, Kalandra masih menggandeng tangan kiri wanitanya itu. Mereka hanya datang berdua karena Daim dibawa oleh orang tua Kalandra menghadiri acara kantor. Sofia terdiam sejenak dan memang untuk merenung. Buat keperluan nikah, yah, Pak. Si Jihan mau nikah dan bapaknya wajib jadi walinya, kan? Tebaknya. Nah, iya benar. Sergah Pak Haji bersemangat. Kalian bingung juga, enggak, kenapa Fajar mau nikahin si Jihan? Apa iya, dia juga jadi musafir cinta yang dibutakan cinta oleh pesona janda? Tapi bentar. Pesona janda. Dilihat dari sudut mana, Jihan kelihatan memesona. Memikirkan itu, Pak Haji mendadak pusing. Wis,
Wis, utekura gutuk go mikernane. Sudahlah, otakku enggak sampai kalau mikirin itu. Memang cinta bisa bikin orang mendadak jenius macam Fajar ke Jihan, sih. Mana orangnya? Pak Haji naik apa, sih? Kok motor biasanya enggak ada di tempat parkir? Balas Kalandra masih tertawa. Naik mobil dong. Naik motor ya, alamat ancur ban sama onderdilnya. Mau ngerogoh Sukmo lah belum mampu. Ucap Pak Haji yang kemudian berkata, tahu sendiri kan kalau sekarang Jihan terlalu seksoy. Sofia dan Kalandra makin kompak tertawa. Omong-omong, anaknya mana? Masa iya, seseksoy itu enggak kelihatan? Tanya Kalandra masih tertawa. Apa memang belum datang? Cari bapaknya Jihan, hari ini juga, kan? Yaitu di dalam mobil. Lagi diet ketat dia biar cepat langsing. Makanya enggak mau mampir takut tergoda katanya. Balas Pak Haji yang lagi-lagi membuat Kalandra dan Sofia tertawa. Saya takut-takutin kan kemarin, kalau dia tetap enggak mau diet, saya kado dia kain kafan buat ijab kabulnya. Kalimat terakhir Pak Haji membuat Sofia dan Kalandra tertawa sampai lemas. Sofia langsung pamit ke toilet dan memang kebelet pipis gara-gara menertawakan ucapan Pak Haji. Kalandra yang masih menjadi suami siaga juga langsung ikut serta. Ya sudah, saya juga mau pamit. Sudah habis juga sarapannya. Ucap Pak Haji buru-buru pamit juga. Kalandra yang masih bisa mendengar ocehan Pak Haji sengaja balik badan, jangan lupa bayar. Innaulillahi, ucap Pak Haji refleks menepuk jidatnya yang botak. Yakin, hampir saja lupa bayar. Ia tersenyum tak berdosa kepada Kalandra maupun pria santun kasir di sana. Hampir, apa memang niat? Balas Kalandra antara bercanda tapi serius juga. Karena di beberapa kesempatan, kasir di sana melaporkan bahwa Pak Haji lupa bayar. Untungnya saat keesokan harinya datang kemudian diingatkan, Pak Haji mau langsung bayar hingga mereka tak harus mengunduh kerugian. Asli Pak pengacara, saya beneran lupa. Seru Pak Haji masih tersenyum tak berdosa sambil mengeluarkan dompetnya dari saku celana bahan bagian belakang, warna hitamnya. Lagian punya istri banyak, kok sekadar sarapan enggak keurus. Saya saja yang hanya punya satu istri dan sekarang lagi hamil besar, enggak pernah kekurangan lahir batin, lanjut Kalandra yang masih menunggu Pak Haji. Nah itu, makanya saya pengin nikah juga sama istri kamu, biar saya juga keurus lahir dan batin bahkan sampai overdosis. Yakin Pak Haji dan langsung disemprot Kalandra. Nah istrimu kan satu serba bisa. Sesangkan punyaku, banyak tapi serba enggak bisa, manje-manje bingung sendiri jadinya. Setelah urusannya dengan Kalandra selesai, Pak Haji malah menjadi khawatir ke Jihan. Di tempat duduk penumpang, Jihan tampak sangat lemas dan sampai berkeringat sekaligus pucat. Mungkin karena biasanya, jam segini Jihan sudah berulang kali makan, sedangkan sekarang, Jihan malah puasa. Kalau kamu lemes gini, gimana nanti kamu ketemu bapakmu? Yang ada bukannya ngamuk dan bikin dia jadi tahu gejrot, kamu malah pingsan terus digelundungin sampai rel kereta api terus ditabrak kereta. Belok kiri masuk neraka, judulnya. Terus subjudulnya, derita wanita gendut yang lagi diet karena malah langsung ke alam baka. Ucap Pak Haji yang memutuskan untuk membeli nasi bungkus. Bentar tunggu dulu, saya belikan nasi dulu di warung Sofia biar kamu enggak mampus. Tapi Pak Gede, aku lagi diet. Rengek Jihan tak berdaya.
Walau memang lemas mirip orang sakit dan duduk saja, ia sampai meringkuk, demi langsing ia sungguh ingin melanjutkan dietnya. Diet apaan? Ah kamu payah, ah. Apa-apa serba enggak bisa. Lebih payah dari istri-istriku, padahal kamu masih sangat muda. Setelah mengoceh demikian, Pak Haji sengaja pergi dan kembali masuk ke rumah makan Sofia. Sekitar 15 menit kemudian, Pak Haji kembali. Tak hanya nasi bungkus dan 1 botol air mineral yang pria itu bawa. Karena Pak Haji juga sampai membawa minuman berstamina kemasan botol. Nanti kalau sudah sarapan, tinggal minum itu. Biar kekuatanmu kayak banteng rasa badak, dan pas nyeruduk bapakmu, tuh orang langsung Kak. Oh, jangan malah kamu yang KO. Malu sama badan kamu yang segede dosamu. Ucap Pak Haji yang sudah duduk di sebelah sopir. Sang sopir yang menyimak, refleks tertawa. Tak beda dengan Jihan, ia juga diberi 2 botol kaca minuman stamina, selain 2 slop rokok lengkap dengan korek bensinnya. Jangan ngantuk hanya karena penumpang kamu hari ini kurang sedap dipandang, Pir. Ucap Pak Haji mulai merebahkan punggungnya pada sandaran tempatnya duduk. Ia berusaha mencari posisi duduk yang nyaman apalagi perjalanan masih panjang. Butuh waktu sekitar 6-7 jam agar mereka tiba di Magelang. Jihan yang langsung memenuhi mulutnya dengan nasi bungkus dan rasnya sangat lezat pemberian Pak Haji, langsung tersindir. Dengan mulut penuh yang sulit menutup, ia menatap sebal Pak Haji. Pak Gede hobi banget nyindir. Bukan hobi karena nyindir memang bakat terpendam setiap orang, termasuk saya. Tegas Pak Haji. Kali ini Jihan tak peduli. Wanita gemuk itu berusaha makan dengan benar agar segera kembali memiliki tenaga. Alasannya ke Magelang memang untuk menuntut keadilan, memberi sang bapak pelajaran. Mau tak mau, ia harus kuat. Jihan akan membuat sang bapak, babak belur sekaligus kapok. Tanggapan mama kamu, saya urus kamu gimana? Tanya Pak Haji sambil menikmati 1 batang rokoknya. Ia menatap Jihan dari kaca spion di atasnya. Jihan menatap Pak Haji dari kaca spion yang sama. Kayak jadi bimbang gitu, Pak Gede. Tapi kayaknya mama masih trauma rumah tangga apalagi kalau sampai harus hidup bareng banyak madu. Padahal saya suka banget ke mama kamu. Dia rajin dan pintar mirip Sofia. Ucap Pak Haji yang kemudian bilang, Jihan kalah jauh jika dibandingkan dengan sang mama apalagi jika dibandingkan dengan Sofia. Makanya kamu harus banyak belajar dari mereka ya. Soalnya kalau suami kenyang, dia juga enggak bakalan jajan kayak saya. Alasan saya masih menjadi musafir cinta dan berkelana mencari janda kan juga karena ini. Lanjut Pak Haji dan langsung membuat Jihan merenung serius.